biar gak kena corona. Stop keluyuran, pakai masker karena virus gak kelihatan. Stop deket-deketan, 2 meter supaya gak ketularan. Sering cuci tangan, Mari kita putus rantai penyebaran virus corona agar semua selamat. biar gak kena corona. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan loyalitas produk terhadap kepuasan pelanggan, yaitu dari produk Sido Muncul, yaitu produk jamu tradisional yang kita kenal dengan tolak angin. Oke, kelompok kami terdiri dari Nurfah Aprilia, Rosi Andika Pratama, Nurul Tanzila, Ira Novianti, Dian Widianti, Fauzi Awaludin, dan Titik Suandari. Oke, kami akan memulai presentasi kami yang diawali oleh teman kami. Terima kasih. Loyalitas pelanggan, secara teori, loyalitas pelanggan merupakan satu faktor yang dapat memberikan berbagai keuntungan bagi pemasar. Loyalitas ini merupakan perilaku pasca pembelian atau penggunaan produk. Bentuk dari loyalitas yang dapat terlihat secara empiris adalah pembelian ulang dan perekomendasian. Loyalitas konsumen, menurut pendapat dari Oliver tahun 1999, menurut Griffin tahun 2003, menurut Piper dan Roger tahun 2004, ukuran keterkaitan ini memberikan gambaran tentang penggunaan produk dalam waktu yang lama dan untuk masa yang akan datang, serta ukuran ini mampu mencerminkan peluang yang sangat kecil mengenai kemungkinan seorang konsumen beralih kepada penggunaan produk pesaing. Apabila produk pesaing tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga maupun atribut produk lainnya. Melanjutkan presentasi yang sebelumnya dari saudara Rosi Andika tentang kualitas produk. Kualitas menurut Kotler dan Giller tahun 2006, Ahyari tahun 1990, Asauri tahun 1998. Kualitas merupakan totalitas fitur dan karakteristik yang mampu memuaskan kebutuhan yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan. Kualitas mencakup pula daya tahan produk, kehandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut nilai lainnya. Beberapa atribut itu dapat diukur secara objektif. Dari sudut pandangan pemasaran, kualitas harus diukur sehubungan dengan persepsi kualitas para pembeli. Untuk kualitas produk tolak angin saat ini sangat terjaga dengan tidak ada perubahan resep atau rempah-rempah yang digunakan dari awal mulanya produksi. Bahkan tolak angin saat ini juga melakukan inovasi produk dengan berbagai macam pilihan rasa dan juga tersedia juga untuk menghilangkan rasa sakit selain masuk angin ya, seperti flu atau nyeri sendi dan lain sebagainya. Juga tolak angin tersedia untuk konsumsi anak-anak. Nah, itu pengembangan yang terus dilakukan oleh jamu tolak angin PT Sido Muncul. Nah, untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Nurul. Reputasi merek. Reputasi merupakan penghargaan yang didapat oleh perusahaan karena adanya keunggulan-keunggulan yang ada pada perusahaan tersebut, seperti kemampuan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan akan terus mengembangkan dirinya untuk menciptakan hal-hal yang baru lagi bagi pemenuh kebutuhan konsumen. Herbig dan Millowis, 1993. Perusahaan dapat membangun berbagai macam reputasi, seperti reputasi kualitas, reputasi pemasaran, reputasi inovasi produk, dan reputasi lainnya. Tolak Angin meraih penghargaan di Halal Top Brand 2019.
dalam kategori jamu dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM MUI. Menurut Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, hal ini menunjukkan brand tersebut mengena di hati konsumen atau masyarakat. Apalagi Halal Award ini dipilih dari survei masyarakat yang di tahun ke-8-nya ini dilibatkan 22.000 responden. Slide 8 mengenai kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan tanggapan atas pemenuhan pelanggan terhadap sebuah pengalaman konsumsi atau sebagian kecil dari pengalaman itu. Kepuasan pelanggan merupakan tanggapan berupa kekecewaan karena yang diharapkan tidak terpenuhi. Contohnya Battle dari 2004, Kotler dan Keller dari 2006, Arnold et al. 2005, dan Oliver 1999. Yang ke-9, metode penelitian. Konsumen jamu tolak angin PT Sido Muncul merupakan populasi yang tidak terhitung atau infinite, sehingga sulit diketahui ukuran populasinya. Berdasarkan hal itu, maka pada penelitian menggunakan teknik simpati, random sampling, atau yang biasa disebut dengan istilah teknik acak sederhana. Margono menyatakan bahwa random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian, bahwa setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Sedangkan populasi merupakan suatu wilayah generasi yang terdiri antara objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel dalam hal penelitian di wilayah yang dijadikan tempat penelitian di wilayah sekitar Depok. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket atau kuesioner yang dibagikan kepada responden secara acak. Nah, di sini tuh ada gambar para konsumen yang suka memproduksi atau yang pernah memproduksi tolak angin Sido Muncul tersebut untuk kebutuhannya sendiri, untuk kesehatannya sendiri. Nah, ini bukti contoh foto-fotonya. Di dalam foto tersebut, kami memberikan kuesioner yang disebarkan sebanyak 26 angket atau 26 kuesioner dengan rentan umur 20 sampai 60 tahun. Dan dengan jumlah pertanyaan setiap satu konsumennya, yaitu 5 pertanyaan dengan 1 masukan atau tanggapan konsumen tentang tolak angin. Ini ada bukti contohnya juga bahwa konsumen tersebut telah mengisi kuesioner yang telah kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dian Widianti dengan nomor NIM 22180115. Saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Tadi yang sudah didengar, kita dapat melihat hasil survei dalam bentuk mengisi angket atau mengisi kuesioner. Ini sudah kita dapatkan dari 26 responden yang memberikan jawabannya, yaitu rata-rata mereka menjawab mengetahui dan pernah mengkonsumsi produk tolak angin tersebut. Dan dapat kami simpulkan bahwa produk tolak angin tersebut, produk tolak angin ini itu dapat meringankan masuk angin, dan produk ini pun itu mudah didapatkan di warung-warung atau di minimarket dengan harga yang tentunya sangat terjangkau dan semua mengetahui produk ini. Dari kesimpulan yang kami dapatkan, pada dasarnya berbagai pengembangan strategi dalam hal periklanan itu diawali dari 2 sudut pandang, yakni apakah
menekankan pada kelebihan fitur produk atau produk benefit agar orang mudah mengenal, mudah kenal atau mudah ingat dan dapat membedakan dengan produk lainnya, atau dikembangkan dari kebutuhan atau motivasi yang ada dari diri si konsumen. Itu menurut Eka dan Saliman di tahun 2001. Kesimpulan atas analisa atau penelitian yang dilakukan yaitu apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen dan reputasi merek jamu tolak angin PT Sidomuncul tersebut. Dan seiring dengan perkembangan zaman di mana konsumen ingin sesuatu yang dapat digunakan atau dikonsumsi dengan praktis. Nah, salah satu yang dilakukan oleh PT Sidomuncul dalam hal ini yaitu jamu tolak angin, yaitu melakukan perubahan atau inovasi-inovasi dari produk yang tradisional, yang bahan-bahannya tradisional diolah sedemikian rupa dan dikemas dengan praktis, yaitu dalam bentuk saset. Teman-teman dapat melihat ini mudah dibawa kemana-mana dan mudah dikonsumsi. Demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.